Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Beredu bersama saya Afriko Zuhri. Dan sekali lagi kami mengundang seluruh pemirsa yang menyaksikan kali ini dapat berdialog interaktif bersama kami. Mungkin ingin bertanya kepada narasumber yang hadir kali ini, bisa menghubungi nomor WhatsApp TVRI Bengkulu di 085176764648. Sekali lagi di nomor WhatsApp 085176764648. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, kami masih membahas tema yang sama berkaitan dengan bagaimana mencegah dari isu politik identitas menjelang pemilu 2024. Dan berkaitan dengan pertanyaan saya sebelumnya nih Pak, kalau kita bicara terkait identitas politik, memang ada dampak positif dan juga dampak negatif. Tapi terkadang masyarakat yang tidak memahami akhirnya justru terjerumus ke dampak negatif yang terkait dengan isu politik identitas itu sendiri. Nah kalau dari Bapak seperti apa nih menanggapi mungkin masyarakat yang mungkin belum memahami nih? Iya, semuanya masyarakat, semua komponen seharusnya yang dilakukan adalah penyadaran. Penyadaran dan membangkitkan kembali rasa persatuan, kesatuan. Itu yang harus didengung-dengungkan supaya mereka sadar bahwa pesta demokrasi ini itu sebetulnya ya jangan sampai ada hal-hal yang kemudian nanti merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu sekali lagi seharusnya semua komponen termasuk partai-partai politik ya, termasuk penyelenggara pemilihan umum, akademisi, termasuklah mahasiswa, adik-adik mahasiswa, selalu menyadarkan masyarakat bahwa jangan sampai dirusak yang namanya rasa persatuan dan kesatuan, kebersamaan, gotong royong dan sebagainya. Ini yang perlu kita laksanakan. Kenapa? Karena sampai hari ini seperti yang saya katakan tadi, larangan politik identitas itu tidak ada. Cuma secara moral saja. Iya, hanya sebatas pengawasan. Iya, secara moral. Terus mengawasi siapa yang mengawasi? Iya. Sampai hari ini yang namanya politik identitas itu belum termasuk ranah pengawasan Bawaslu kan itu. Iya. Belum ada sampai sekarang. Yang ngawasi siapa? Tidak ada. Oleh karena itu maka ini penting sekali dan betul-betul hal yang sangat krusial. Oleh karena itu tugas bersama komponen bangsa ini untuk sekali lagi saya katakan memelihara persatuan kesatuan, rasa kebersamaan dan sebagainya untuk membangun bangsa ini ke depan. Kan tujuan pemilihan umum kan ternyata salah satunya itu kita ini akan membangun Indonesia ini ke depan. Bagaimana kita menuju Indonesia yang hebat, yang maju dan sebagainya. Iya, artinya memang bagaimana Indonesia ini berdemokrasi dengan baik gitu ya. Dia berdemokrasi dengan baik. Menjaga kesatuan tadi. Oke, mungkin ke Billy juga nih, berkaitan dengan bagaimana masyarakat yang akhirnya juga ikut tersurut gitu ya, dari adanya isu-isu terkait dengan politik identitas itu sendiri. Mungkin dari perwakilan mungkin teman-teman mahasiswa atau anak-anak muda lah generasi sekarang. Kalau saya lihat memang generasi sekarang katakanlah lebih kritis gitu ya, justru untuk mengamati gitu ya. Nah, mungkin dari Billy sendiri seperti apa nih? Oke, pertama bahasannya memang benar. Mahasiswa itu adalah yang kritis sekarang, tetapi juga banyak yang sebenarnya mudah dikendalikan. Yang kritis itu cuma beberapa gitu. Nggak bisa dihitung juga lah berapa sih banyak orang yang mahasiswa yang berani bersuara, berapa banyak mahasiswa yang berani menolak dan sebagainya. Itu kan cuma sedikit kalau itu. Jumlahnya aja yang banyak, tapi yang untuk berani bersuara dan sebagainya itu sangat sedikit ya. Nah, kemudian bagaimana peran kami di masyarakat untuk politik identitas ini? Tentunya peran yang bisa kami lakukan itu adalah pengawasan, pemberian edukasi. Cuman itu yang bisa kami berikan.
Karena kenapa? Karena memang peran yang diberikan cuma sebatas itu. Kalau untuk yang lainnya dan sebagainya itu sangat kurang. Nah, kemudian betul apa yang disampaikan oleh Bapak Komarudin tadi bahwasannya pengawasan kita masih sangat lemah di bidang politik identitas ini. Karena tidak diatur pun dalam undang-undang tidak diatur. Dia cuma hanya sebatas moral. Karena gini, politik identitas itu mulai terkenal ketika kita pilkada di DKI Jakarta kemarin yang masalah agama. Baru setelah itu politik identitas itu menggaung besar, dibahas secara besarnya. Cuma dibatas itu. Kemudian setelah itu dia menghilang seperti itu. Dan kemudian dilanjutkan dengan politik identitas yang diatur ritmenya oleh partai-partai. Yang bisa saya katakan diatur ritmenya biar mereka tidak terlalu nampak. Kan ada nasionalis agamis, tapi kita tidak nampak itu. Cuman mahasiswa yang tahu, oh ternyata dia agamis, ternyata partai ini nasionalis. Bahkan ada mungkin yang mengarah ke profesi, mengarah ke partai buruh dan sebagainya. Itu kan ada semua, itu identitas. Nah, dari mahasiswa sendiri adalah bagaimana pencerdasan edukasi tadi melalui ya mungkin yang sekarang lagi KKN itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian kami yang sebagai mahasiswa turun langsung kepada masyarakat menyampaikan itu juga secara berlahan kepada masyarakat. Dan terkhususnya adalah lingkungan kami di sekitar. Ya, ini menarik sekali. Memang pencerdasan kepada masyarakat ini juga perlu gitu dan penting karena memang umumnya adalah masyarakat kita yang memang masih kurang pemahaman inilah yang akhirnya bisa tersurut ke arah yang memang identitas atau politik identitas itu sendiri. Nah, kalau kita melihat Pak mungkin dari gerakan-gerakan mahasiswa yang saat ini juga bergerak gitu ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Adakah mungkin peran-peran lain? Kalau tadi disampaikan mungkin dari Bawaslu juga tidak ada pengawasi ke sana. Ini bentuk dari upaya sendiri bagaimana kita mengawasi dari identitas politik ini seperti apa sebetulnya yang harus dilakukan? Iya, secara langsung memang tidak mungkin kan. Tapi kan masyarakat kan tidak pernah berpisah dengan mahasiswa tidak pernah ada jarak dengan masyarakat. Dia selalu berbaur di masyarakat. Dan tugas mahasiswa yaitu selalu menyuarakan itu karena sebenarnya ini yang harus dipahami oleh mahasiswa kemudian disampaikan kepada masyarakat. Politik identitas itu kalau saya mengatakan ya mohon maaf ya tanda petik kerdil gitu loh. Kenapa yang tidak ditonjolkan itu programnya gitu. Seharusnya kan baik partai maupun individu kan sekarang ada DPD kan, DPD kan individu kan. Seharusnya yang ditonjolkan itu program. Oke. Sebelum kita bicara bagaimana peran dari partai dan juga para elit politik, kita akan break sejenak, Pak. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam tema yang sama berkaitan dengan bagaimana mencegah dari isu politik identitas dalam pemilu 2024. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.